Oke, nomor pertama, nah kalau ada persamaan mutlak ini, kalian buka saja. Jadi kemungkinan pertama itu adalah positif dulu. Jadi mutlak 2x plus 5. Buka yang pertama dulu nih. Mutlak yang pertama dibuka. Berarti mutlak 2x plus 5 dikurangi 3 sama dengan 10. Gitu ya. Lalu kemungkinan yang kedua adalah 2x plus 5 mutlak kurangi 3 sama dengan min 10. Gitu ya. Jadi 10 sama min 10. Nah yang pertama mutlak 2x plus 5. Kedua ruas ditambahin 3. Berarti 13. Kalau yang ini mutlak 2x plus 5 sama dengan minus 7. Nah sebuah mutlak nggak mungkin sama dengan minus 7. Jadi yang pertama nggak mungkin. Yang kedua nggak mungkin. Mutlak sama dengan minus 7 itu nggak mungkin. Berarti konsentrasi kalian ke yang pertama ini. Karena kemungkinan keduanya nggak mungkin sebuah mutlak itu negatif. Mutlak itu nggak pernah negatif ya. Harga sebuah mutlak nggak pernah negatif. Jadi ini nggak mungkin. Nah berarti yang ini ada dua kemungkinan lagi. Jadi kemungkinan yang pertama 2x plus 5 sama dengan 13. Atau kemungkinan yang keduanya adalah 2x plus 5 itu bernilai min 13. Gitu ya. Nah berarti kedua ruas dikurangi 5 berarti 8. Kedua ruas dibagi 2 berarti 4. Yang ini kedua ruas dikurangi 5 berarti min 18. Kedua ruas dibagi 2 berarti min 9. Jadi kemungkinannya hanya 2. Min 9 atau 4. Bisa dimengerti gak yang pertama nih? Jadi definisi yang kalian gunakan adalah ini kan sama dengan A ya. Jadi ada dua kemungkinan. Fx sama dengan A atau Fx sama dengan min A. Nah kebetulan Fx-nya itu adalah mutlak lagi. Nah berarti kemungkinan yang kedua tidak bisa karena dia negatif. Mutlak tidak mungkin negatif ya. Bisa dipahami ya? Nomor 2 kalian boleh lakukan kuadrat tapi hati-hati. X plus 3-nya nggak boleh negatif ya. Pada saat X-nya dimasukin nggak boleh terjadi negatif hasilnya itu. Artinya kalau kalian kuadratkan berarti dia harus positif. Jadi kalau misalkan kalian ingin kuadratkan, berarti kan bentuk formalnya gini. Bentuk formalnya kalau kuadratkan itu sebenarnya bentuknya harus begini. Kuadratkan maka akan didapat pemfaktorannya itu demikian. Ya, itu difaktorkan kan? Ini sebenarnya hasil dari pengkuadratkan. Nah, jadi kalau misalkan keduanya tanda mutlak harus demikian. Kalau seandainya satu mutlak satu tidak, berarti kalian yang satunya syaratnya harus positif. Gitu ya. Nah, jadi kalau kalian lakukan kuadrat, itu kan artinya kalau misalkan ini kalian kuadratkan, nah berarti ada syarat di sini. X plus 3-nya itu haruslah tidak negatif. Maka hasilnya nanti faktorkan. Berarti faktornya adalah X kuadrat min 4X plus 3 ditambah nih yang ini. Ditambah X plus 3 kali X kuadrat min 4X plus 3 dikurang X min 3 sama dengan 0 gitu ya. Berarti hasilnya adalah X kuadrat min 3X plus 6 gitu ya. Lalu yang ini X kuadrat min 5X plus 0. Nah hati-hati nih. Ini nilai diskriminannya negatif nih. B kuadrat min 4AC-nya. Dia negatif. Jadi kalau ada AX kuadrat plus BX plus C. Diskriminannya itu negatif. Berarti itu definite positif artinya. Definite positif. Kalau A-nya itu positif. Berarti yang ini definite artinya berapapun X-nya yang ini. Itu pasti positif. Ini definite positif. Artinya X-nya berapapun nggak akan mempengaruhi nilai. Karena dia positif terus. Berarti kalau menemukan begini, maka yang utama berarti yang kanan. Yang hanya kanan aja yang menjadikan tidak negatif atau tidak positif. Belum tentu maksudnya. Belum tentu positif, belum tentu negatif.
Tapi yang X kuadrat min 3X plus 6 itu pasti positif. Berapapun X-nya. Kamu isi X-nya 1 positif. Kamu isi X-nya 0 positif. Kamu isi min 1 juga positif. Dan seterusnya. Jadi positif terus. Nggak pernah negatif. Nah dengan demikian yang perlu perhatian adalah X kuadrat min 5. Berarti X kali kan itu ya. X min 5 sama dengan 0. Berarti X-nya ada 2. 0 atau 5. Nah 0 atau 5 kan kalau dimasukkan ke dalam persamaan ini kan benar ya. Positif kan? Benar. 0 tambah 3 lebih dari 0. 5 tambah 3 lebih dari 0. Berarti 0 dan 5 saja jawabannya yang memenuhi. Bisa dimengerti? Ini anggap aja cara 2 lah. Jadi kalian gunakan definisi yang saya kotakin ini. Yang saya tandain. Berarti X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan X plus 3 atau gitu kan. X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan min X min 3. Oke, ini cara yang kedua. Jadi sama seperti nomor 1. Anggap X plus 3-nya konstanta. Kedua ruas dikurangi X, berarti X kuadrat min 5X. Kedua ruas kurangi 3, berarti sama dengan 0 gitu ya. Lalu faktorkan X kali X min 5 sama dengan 0. Berarti X ada 2. X sama dengan 0 atau X sama dengan 5. Berarti ini memenuhi 0 sampai 5. Yang ini juga sama, pindah posisi. Berarti X kuadrat min 3X plus 6. Sama kondisinya. Nah, X kuadrat min 3X plus 6 itu kan ini definite. Definite positif. Kenapa definite positif? Karena nilai diskriminannya negatif. Lalu koefisien X kuadratnya 1. Kalau koefisien X kuadratnya 1 berarti dia positif. Kalau kuadrat X kuadratnya negatif berarti definite negatif namanya. Nah, jadi sama aja prinsipnya dengan cara nomor 1. Kita lanjutkan nomor 3. Nah, 3 sama dengan yang tadi. Nomor 2. Coba gimana kira-kira? Nah, jadi kalau misalkan kalian ragu, masukin aja. Mutlak itu nggak boleh negatif. Ragu nih angka-angkanya, masukin aja. Pastikan dia nilainya positif. Nah, jadi saya jabarkan dulu di dalamnya. 4X tambah 8 kurangi 5 sama dengan 2X plus 21. Jadi kemungkinan pertama adalah 4X plus 3 sama dengan 2X plus 21. Yang keduanya adalah 4X plus 3 sama dengan minus 2X plus min 21. Kurangkan semua dengan 2X, kurangkan semua dengan 3. Berarti 4X min 2X sama dengan 21 min 3 ya. Saya tulis dulu detil. Kemudian 2X sama dengan 18. Berarti X sama dengan 9. Ini udah pasti benar. Karena dimasukin dia positif. Ya, dimasukin positif. Nah, yang kedua hati-hati nih. Pindah posisi. Berarti 4X tambah 2X. Maka min 3 min 21. 6X sama dengan min 24. Berarti X sama dengan min. Nah, ini min 4 benar nggak? Pastikan ke sini. Ternyata benar juga kan? Jadi min 8 ditambah 21 kan positif ya. Berarti benar juga yang ini. Paham ya? Jadi min 12 tambah 3 adalah min 9. Mutlakin 9. Kesini pun sama. Min 8 tambah 21. Berapa nih? Min 8 tambah 21 berapa? Ada yang salah nggak? Saya tulis dulu. X min 3 kali X plus 4. Gitu ya. Sama dengan mutlak X min 3 kali X plus 6. Bisa masih adalah berarti X min 3 kali X plus 4. Gitu ya. X min 3 kali X tambah X plus 6. Tutup kurungan ya. Yang keduanya kurang nih. Fx kurang Gx. Berarti X min 3 kali X plus 4 kurang X min 3 kali X plus 6. Oke. Nah karena tambah nih.
Kan ini ada yang sama nih, nah. Ada yang sama nih. Saya tandain. Ada yang sama nih. Berarti kalian keluarin aja. Namanya faktorkan. Berarti X min 3 kali gitu kan ya. Yang pertama dulu nih. X plus 4 berarti ditambah X plus 6 gitu ya. Sedangkan yang ini, yang keduanya, keluarkan juga. X min 3 kali X plus 4 dikurang X plus 6. Bisa dimengerti sampai sini? Sama dengan 0, sorry. Nah, berarti yang pertama, X min 3, X tambah X, 2X. 4 tambah 6, 10. Itu yang pertama. Yang kedua, X min 3, gitu ya. X tambah X, habis nih, X kurangi X. 4 dikurangi 6 berarti min 2. Nah, berarti kan ada 3 kemungkinan. Nah, ini kan tidak dianggap karena sama dengan 0 kan ya. Berarti X sama dengan 3 atau X sama dengan min 5 atau X sama dengan 3. Nah, karena ini sama, ya berarti pilih salah satu aja. Jadi jawabannya 3 atau min 5. 3 atau min 5. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa dipahami nggak? Atau apa ribet? Atau kalau ribet, kalian jabarkan dulu kalau gitu. Jabarkan jadi X. Berarti yang kanan sehingga jadi sebuah fungsi. X min 3 kali X plus 4 itu kan berarti X kuadrat. Min 3 tambah 4 kan berarti 1X ya. Min 3 kali 4 kan min 12. Nah, ini yang pertama. Yang kanannya berarti X kali X kuadrat. Min 3 tambah 6 berarti 3X. Min 3 kali plus 6 berarti min 18. Nah, ini anggap sebagai fx. Ini perhatikan penjabaran yang atas nih. Yang atas kan ini berarti fx min gx. Ini bentuk umum. Ini ingat bentuk umum ya. Nah, berarti kalau gitu fx tambah gx. Kalau kalian sudah paham betul, ini sebenarnya kalian langsung aja tambah. Berarti kalau ditambah apa nih? 2x kuadrat. Berarti kan ya? Tambah berarti plus 4x. Tambah berarti min 30. Itu tambah. Lalu yang kedua kurang. Ya kan? Atau kurang. Nah, kalau kurang berarti x kuadrat min x kuadrat habis. X min 3x berarti min 2x. Min 12 ditambah 18 berarti plus 6. Kan itu ya? Sama dengan 0 kan itu? Gitu kan? Nah, ini bagi 2. Ini juga bagi min 2 lah. Biar gampang. Oke? Biar nggak negatif. Bagi 2 berarti x kuadrat. Bagi 2 berarti 2x. Bagi 2 berarti min 15. Bagi min 2 berarti x. Bagi min 2 berarti min 3. Oke? Nah, faktorkan ini. Dikalikan min 15. Dijumlahkan plus 2 kan hanya mungkin 5 sama min 3. Nah, kan sama nih. 3-nya kembar nih. Kan sama dengan yang ini. Kembar nih. Berarti X sama dengan min 5 atau X sama dengan 3 atau X sama dengan 3. Jadi jawabannya hanya 5 sama 3. 5 sama min 5 ini. Min 5. Salah. Apa yang harus dilakukan kalau bentuk kuadratnya 2? Kalian gunakan definisi. Artinya, seperti yang di video saya sebelumnya atau di pembahasan sebelumnya, yang harus kalian lakukan di sini, asumsikan nih sama dengan 0, asumsikan nih sama dengan 0. Berarti batasnya ada 2. X sama dengan 4, yang ini X sama dengan min 3. Artinya batas pada himpunannya itu ada 2, yaitu min 3 dan 4. Maka ada 3 wilayah yang harus kalian jadikan sebagai choice, pencobaan. Oke, jadi yang pertama percobaannya adalah untuk himpunan A. Artinya X yang kurang dari min 3. Kurang dari min 3 kamu pilih yang mudah aja. Min 4. Min 4 dikurangi 4 negatif. Berarti kalau negatif kalian harus kalikan negatif. Kenapa harus dikalikan negatif? Sesuai dengan definisi. Bahwa mutlak sebuah bilangan itu akan sama dengan X apabila X-nya positif. Atau 0 akan sama dengan min X
Apabila X-nya negatif. Nah, karena X-nya dimasukin min 4 itu negatif, maka harus dikalikan negatif nih. Hati-hati nih. Begitupun yang kedua. Kalau seandainya dikalikan dimasukin minus 4 itu min 4 tambah 3 negatif, maka harus dikalikan negatif. Ya, min X min 3, jangan sampai tidak. Sama dengan 12. Nah, baru kalian buka kurungnya, berarti min X tambah 4, yang ini berarti min 2X min 6 sama dengan 12. Kumpulkan ini. Berarti min 3X minus 2 sama dengan 12. Pindah kanan ya. Betul ya nih? Berarti min 3X sama dengan 14. Berarti X sama dengan min 14 per 3. Apakah min 14 per 3 kurang dari min 3? Iya. Karena min 14 per 3 itu ada di sebelah kiri min 3. Berarti ini memenuhi. Ya. Karena dia kurang dari min 3. Artinya benar. Ini benar. Berarti memenuhi. Lalu yang kedua, B. B itu berapa nilainya? Di antara minus 3. Di antara minus 3 dan 4. Berapa angka yang dipilih? 0 aja, 0. 0 masukin. 0 dikurangi 4 negatif. Ya. Ya, 0 dikurangi 4 negatif. Berarti masih negatif. Berarti kalikan min. Terus yang kedua, 0 tambah 3 positif. Berarti tetap. Jangan dikalikan min. X plus 3 sama dengan 12. Berarti buka kurungnya. Min X plus 4. Masukkan ke dalam kurung. Plus 6 sama dengan 12. Jumlahkan. Berarti X. Jumlahkan. Berarti 10. Sama dengan 12. Kurangi 10. Berarti X sama dengan 2. Apakah 2 diantara min 3 dan 4? Ya. Berarti ini benar. Gitu ya. Lalu yang ketiga. Yang ketiga apa? Sini aja deh. Nah yang ketiga adalah X yang lebih dari sama dengan 4. X lebih dari sama dengan 4 pilih 5. 5 kurangi 4 positif. Berarti tanda tetap. Artinya mutlak tidak dikalikan negatif. 5 tambah 3 positif. Berarti tetap tidak dikalikan negatif. Sama dengan 12. Buka kurungnya. Berarti plus 2X. Tambah 6 sama dengan 12. 3 tambah, X tambah 2X 3X. 4 tambah 6 berarti 10. Sama dengan 12 ya. Ada yang salah nggak nih? Oh ini X min 4 sorry ya. X min 4. Berarti ini 2 ya. 2 berarti 10 ya. Jadi 3X sama dengan 10. Berarti X sama 10 per 3. 10 per 3 kan tidak benar. Berarti kan ini salah. Karena dia kurang dari 4. Berarti yang benar hanya min 14 per 3 atau 2. Mana? Rasional. Irasional itu bentuk akar. Bentuk akar itu sama dengan bentuk mutlak. Bilangan mutlak bilangan yang tidak negatif. Begitupun bilangan akar. Bilangan akar tidak negatif. Akar 4 itu jawabannya tunggal 2. Akar 9 itu jawabannya tunggal 3. Jadi kalau gitu bentuk akar selalu positif, maka dia identik dengan bentuk kuadrat. Berarti menyelesaikan sebuah bentuk akar itu, yang pertama adalah kalian kuadratkan. Seperti halnya yang tadi bentuk mutlak boleh dikuadratkan. Berarti kalau kuadratkan akarnya hilang. Akarnya hilang berarti yang kanannya X plus 2 kuadrat. Tetapi hati-hati saat kuadratkan ini ada syarat. Syaratnya apa? X kuadrat min 4X plus 3-nya harus lebih dari sama dengan 0. Karena akar negatif tidak boleh. Ya, syaratnya harus ini. Berarti syarat yang terpenuhinya adalah X min 3, X min 1 gitu ya. Berarti faktorkan, lalu bataskan dalam garis bilangan. Ingat pertemuan sebelumnya. Cara mudahnya adalah lihat koefisien X-nya. Kalau positif semua berarti tanda kanan pasti positif. Kesininya selang-seling. Ragu pilih angka 4. 3 ke kanan 4. 4 kurangi 3 plus. 4 kurangi 1 plus ya. Yang dipilih yang plus. Oke. Jadi syaratnya X kurang dari sama dengan 1. Atau X lebih dari sama dengan 3. Di luar ini berarti tidak memenuhi. Oke kita kuadratkan.
Ini berarti X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 ya. Ini tetap X kuadrat min 4X plus 3. Oke, pindah posisi, kuadratnya habis. Pindahkan. Ini pindahkan. Berarti min 8X sama dengan 4 dikurangi 3. 1 ya. Berarti X adalah min 1/8. Nah, min 1/8 kan kurang dari 1, benar kan? Berarti ini minus. Yang minus kan cuma 2 nih. Berarti hanya mungkin X. Min 0,125. Bisa dimengerti? Nah, berikutnya. A-nya dulu nih pastikan. Karena ada diminta A. Hilangkan akar, kuadratkan. Jadi kalau dikuadratkan berarti akar yang depan ini, yang depan dulu hilang. Tapi yang di dalam nggak hilang. 6 akar, 6 akar, 6 dan seterusnya ya. Nah, akar 6 dan seterusnya kan sudah dimisalin A. Berarti ini juga A. Gitu ya. Karena sama-sama A. Berarti karena dia positif berarti boleh dibagi A. Berarti A-nya 6. Oke? Nah, dengan demikian A-nya 6. Maka didapatkan mutlak dari kan itu. 2X plus 3 tambah akar 24X sama dengan 6 ditambah akar 3. Oke? Nah, di sini 6 itu kan sama saja dengan akar 36. Gitu ya. Nah, berarti ini dikalikan. Berarti yang ini kalinya nih. 36 kali 3. Yang ini adalah 36 tambah 3. Nah, berarti X-nya berapa kan gitu. Tetapi di sini depannya harus berapa? Harus 2 dulu. Tapi ini harus 2. Nah, berarti kesimpulannya mutlak dari 2X plus 3 ditambah 2-nya keluar. Berarti 4 ya yang dikeluarin 6X. Sama dengan akar 36 ditambah akar 3. Oke? Nah, berarti ini 36. Ini sudah 6 nih jelas. Ini 36 kali 3 harus 6X. 36 kali 3 harus 6X. Bagi 6, bagi 6. Berarti 6 kali 3 adalah X. Berarti X-nya 18. Bisa dimengerti? Oh, ini naik terus. Nah, jadi jawabannya adalah 18. Bisa dipahami ya? Apa bentuk umumnya? Nah, bentuk umumnya yang harus kalian perhatikan. A tambah B ditambah 2 akar AB. Atau minus juga boleh. Jadi akar A ditambah akar B. Nah, ini bentuk dasarnya. Jadi bentuk dasarnya ada ya. Atau kalian gunakan yang ini nih. 2X plus 3 juga boleh. Ini yang ini. 2X plus 3 harus sama dengan 36 tambah 36 tambah 3 kan coret nih. Berarti 2X sama dengan 36. Berarti X sama dengan 18. Boleh. Paham ya? Atau yang ini boleh. Bisa dimengerti? Ini persamaan mudah lah. Di SMP sudah kan. Jadi X plus 1 per X min 3 dikurang X plus 1 per X plus 3 sama dengan 9/4 gitu ya. Nah, ini samakan penyebutnya nih. Samakan penyebutnya. Itu artinya berarti penyebutnya dibuat X min 3 kali X plus 3. Yang sebelah kanan ya. Artinya berarti X plus 1 kali X plus 3 dikurang X plus 1 kali X min 3. Oke. Ini 9/4. Nah, jabarkan ini. Berarti X kuadrat tambah 4X tambah 3. Yang kanan juga jabarkan.
X kuadrat. 1 dikurangi 3 berarti minus 2X. 1 kali min 3 berarti min 3. Yang bawah X kuadrat tambahkan berarti min 9 sama dengan 9/4. Gitu ya. Nah yang kanan pastikan dulu ada yang bisa dieliminasi nih. Berapa yang dieliminasi? X kuadrat nih sama-sama. 4 dikurangi min 2 berarti 6X. 3 dikurangi min 3 berarti plus 6. Gitu ya. Bawahnya X kuadrat min 9 sama dengan 9 plus 4. Kali silang aja. Berarti 24X tambah 24 sama dengan 9X kuadrat min 81 ya. Pindah posisi. Ini pindah kanan aja. Jadi 9X kuadrat minus 24X. Berapa tuh? 24 dikurangi 81. Berarti min 105 ya. Udah. Tinggal difaktorkan. Apakah bisa disederhanakan? Bisa dibagi 3 ya. Bagi 3. Bagi 3. 3X kuadrat. Bagi 3. 8X. Bagi 3. 35. Faktorkan. Ada 2X. Gitu kan? 3X dan X. 35 hanya mungkin 7 kali 5. 5, 7 ya. Ini min, ini plus. Kalikan 15, min 15 tambah 7, min 8. Berarti X sama dengan min 7/3 atau X sama dengan 5. Jadi jawabannya min 7/3 atau 5. Mana nih yang atas kali ya? Ini kali min 7/3 atau 5. Mundur sekarang. Bisa dimengerti? Jadi cara yang pertama apa? Samakan penyebutnya. Penyebutnya disamakan, setelah sama kali silang ya. Kali silang, tapi sebaiknya faktorkan dulu atau eliminasi dulu sehingga bentuknya sederhana. Kalikan, sederhanakan kalau bisa. Bagi 3 semua, bagi 9 kalau bisa. Ternyata nggak, bagi 9 nggak bisa, hanya bagi 3 aja. Baru faktorkan. Bisa dipahami? Tapi sebaiknya pakai batas. Tadi kan ada 2 batas nih. X sama dengan 0. Batasnya X sama dengan 3. Jadi ada 2 batas untuk kalian menguji coba kemungkinannya. Berarti 0 dan 3 batasnya. Berarti ada 3 kemungkinan. Himpunan A, himpunan B, himpunan C. Kemungkinan pertama misalkan yang kurang dari 0 dulu. Himpunan A. Kurang dari 0 itu bisa ambil min 1. Min 1 berarti negatif. Berarti harus dikalikan negatif. Min 1 dikurangi 3 berarti negatif. Harus dikalikan negatif. Gitu ya. Oke, ini sama. Oke, 0 kurang dari 3 itu kan benar. Berarti ini semua X. Benar ya. 0 kurang dari 3 benar. Oke, yang kedua. Nanti tinggal diiriskan aja. Yang kedua di antara 0 sampai 3. 0 sampai 3 ambil aja 1. 1 positif. Gitu kan ya. Berarti tidak dikalikan negatif. 1 dikurangi 3 negatif. Berarti harus dikalikan negatif. Min X plus 3. Pindah posisi. Berarti 2X kurang dari 6. Bagi 2 kurang dari 3. Nah memenuhi sini ya. Berarti ini benar. Yang ketiga. Yang ketiga adalah X yang lebih dari sama dengan 3. Berarti ambil 4. 4 positif, berarti tetap. 4 kurangi 3 positif, berarti tetap. Artinya tidak dikalikan negatif. Oke, ini juga sama habis nih. Ya, berarti kan 0 kurang dari 0. Lah ya 0 kurang dari 0. Ya, berarti jawabannya hanya kurang dari 3, tetapi ya, jadi kalau kalian ragu, masukin aja nih ada 2 kemungkinan kan. A apa B nih? Kalau tidak ada sama dengan sebenarnya langsung ketemu jawabannya B. Yang lainnya kan sama dengan. Yang nggak ada sama dengan kan yang B. Gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Bisa dimengerti? Nomor 10. Kalian tinggal buka kondisi kesimpulan aja. Pokoknya kalau ada mutlak fx kurang dari A. Berarti itu diantara min A dan A. Nah langsung begini aja. Ya.
Berarti yang itu berarti min 6 kurang dari 1/4 X kuadrat min 10 kurang dari 6. Tambahkan dulu nih. Tambahkan 10 dulu biar tengahnya biar tengahnya tunggal. Tambahkan 10 4, tambahkan 10 1/4 X kuadrat, tambahkan 10 16. Terus kalikan 4 semua. Kalikan 4 16, kalikan 4 X kuadrat, kalikan 4 64. Nah, berarti ada dua himpunan, ada dua pertidaksamaan, sorry. Jadi yang pertama X kuadrat lebih dari 16, yang kedua dan sorry ya, bukan atau. Kenapa? Karena di antara. Kalau di antara berarti dan. Oke. Berarti diiriskan dan X kuadrat kurang dari 64. Oke, yang pertama dulu. X kuadrat dikurangi 16. Jangan diakarin ya. Karena dia pertidaksamaan. Kecuali kalau persamaan boleh. Begitupun yang ini. X kuadrat min 64 kurang dari 0. Jangan diakarkan. Tapi difaktorkan. Faktorkan berarti ini X min 4. X plus 4. Lebih dari 0 berarti. Nah, jadi ada dua batas. Berarti minus 4 dan 4. Karena di sini plus plus berarti tanda kanan plus ya. Min plus. Berarti dipilih yang plus. Ya. Kalau yang ini X kuadrat min 64 faktorkan X min 8. X plus 8. Kurang dari 0 berarti negatif ya. Berarti dipilih yang diantara. Jadi min 8, 8 plus min plus. Yang dipilih yang kurang dari berarti yang negatif. Nah, ini diiriskan. Berarti diiriskan, kalian buat dalam satu garis bilangan yang panjang lah. Ada 4 batas. Berapa 4 batasnya? Min 8, min 4, 4, 8. Jadi diantara min 8 sampai 8, tetapi min 4 ke kiri, 4 ke kanan. Nah, berarti jawabannya yang ini. Nah, jadi jawabannya yang ini. Ya, min 8 sampai min 4 atau 4 sampai 8. Bisa dipahami? Di sebelah kanan, upayakan pindah ke sebelah kiri ya. Artinya begini, biar dalam pikiran kalian itu selalu di sebelah kiri. Mutlaknya ya. Kalau ada di sebelah kanan, pindahkan ke kiri. Berarti cara membacanya, ini dipindahkan aja. Jadi si mutlaksnya dibacanya dari kanan ke kiri kayak nulis Arab. Kanan ke kiri kan lebih dari nih. Berarti ini lebih dari 16 min X kuadrat. Boleh nggak? Tetap boleh. Tapi kalian harus betul-betul jeli, teliti. Tapi kalau suka ragu-ragu sebaiknya mutlaknya dipastok di sebelah kiri aja. Tapi bacanya perhatikan. Jangan tandanya kurang dari. Tanda berubah nih. Ya. Nah setelah itu perhatikan nih ada syarat. Ini syaratnya. Bahwa ada dua nih. Ada dua himpunan. Jadi himpunan kiri sama himpunan kanan. Jadi yang pertama, syarat yang pertama X kurang dari minus 4 dulu. Kalau kurang dari minus 4 berarti negatif nih. Minus 5 ditambah 4 kan negatif. Berarti tanda dikalikan negatif mutlaknya. Ini tetap lebih dari 16 min X kuadrat. Pindah posisi. Buka dulu kurungnya nih. Min X min 4. Berarti plus X kuadrat min 16. Lebih dari 0. Berarti min 20. Gitu kan? Nah, X minus 5. X plus 4. Faktorkan ya. Nah, berarti ambil dua batas nih, minus 4 sama 5. Perhatikan nih, lebih dari 0, plus ketemu plus, berarti tanda kanan plus. Ini selang-seling. Yang dipilih yang lebih dari 0, berarti yang tandanya plus. Nah, yang mana yang memenuhi syarat? Berarti hanya yang ini. Berarti yang memenuhi hanya yang X kurang dari minus 4. Yang ini enggak, karena dia harus kurang dari minus 4. Jadi yang kanan nggak diambil. Karena lebih dari 5 syaratnya harus kurang dari min 4. Lalu yang kedua adalah yang X-nya lebih dari sama dengan minus 4. Kalau lebih dari sama dengan minus 4 berarti ambil aja 3.
min 3. Min 3 tambah 4 positif. Berarti tidak dikalikan negatif si mutlaknya. Tetap demikian. Ya, 16 min X kuadrat. Pindah posisi semua. Berarti X kuadrat plus X min 4. Min 12 ya. Min 12. Plus 4. X min 3. Ada 2 batas juga di sini. Berarti minus 4 dan 3. Plus ketemu plus, tanda kanan berarti plus. Min plus. Kurang dari, lebih dari 0 berarti yang tandanya plus. Yang memenuhi yang mana? Yang lebih dari min 4. Berarti yang ini nggak penuhi. Berarti yang memenuhi hanya yang 3 ya. Ada sama dengannya ya. Ada sama dengannya. Ini ada sama dengannya, sorry. Ada sama dengannya. Berarti ini sama dengan. Nah, berarti yang ini lebih dari sama dengan Jadi jawabannya adalah kurang dari minus 4, lebih dari 3. Kurang dari sama dengan min 4, lebih dari 3. Jadi jawabannya yang E. Dari sini, misalkan kalian kuadratkan. Berarti kalau kuadratkan, bentuk formalnya adalah X tambah 4 ditambah 16 min X kuadrat kali X tambah 4 dikurang 16 tambah X kuadrat lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Nah, yang ini berarti min X kuadrat terus plus X plus 20. Yang ini X kuadrat plus X min 12. Lebih harus positif. Makanya agak Ribet nih. Dia harus bersyarat kalau dikuadratkan ya. Syaratnya apa? 16 min X kuadrat haruslah lebih dari sama dengan 0. Karena dikuadratkan. Sebuah mutlak akan lebih dari ini. Nilainya kuadratnya tetap. Karena kalau negatif, mutlak kan harus lebih dari 0. Jadi ini harus positif. Dapat nih faktorkan seperti ini. Jawabannya sama sebenarnya. Pasti jawabannya antara kurang dari min 4 lebih dari sama dengan 3. Ini kalau dipakai min X. Pokoknya hati-hati faktorin negatif nih. Yang ini X. Ya. Berarti 20 hanya mungkin 4 kali 5. Karena ini berarti ini min 4. Ini 5 ya. Yang ini 12 hanya mungkin 4. Ini 3 ya. Nah, berarti batasnya ada berapa nih? Batasnya ada 3 sebenarnya. Karena ini kembar nih. Nah, hati-hati nih yang kembar. Jadi batasnya minus 4. Kemudian 3 sama 5. Kalau kembar tandanya sama. Ini plus-plus atau min-min. Min ketemu plus min, ketemu plus min, ketemu plus min. Berarti tanda kanan min. Ini plus, ini min lagi. Yang dipilih yang plus. Nah, jadi di antara 5 dan 3. Tapi ada syarat. Nah, hati-hati syaratnya ini. Jadi agak ribet kan ya. Syaratnya harus lebih dari itu. Sudah dapat ini ada syarat. Jadi jawabannya tetap yang ini. Kita lanjutkan nomor 12. Nah, nomor 12 kayak nomor 1 tadi. Nomor berapa? 10 ya. Jadi nomor 12 langsung dibongkar aja. Berarti kiri minus 5 ya kan? Karena kurang dari ya. Tengahnya berarti 2X min A. Kanannya berarti 5. Kedua ruas ditambahkan A. Tambahkan A. Berarti min 5 tambah A. Terus kanannya 5 tambah A. Tengahnya 2X. A. 2X. Ininya 5 tambah A. Lalu bagi 2 semua. Ini X. Ini 5 plus A per 2. Udah cocokkan ke sini. Gitu kan? Berarti min 1 haruslah min 5 tambah A per 2. Kali silang. Pilih salah satu lah. Mau 4, mau yang kiri, mau yang kanan. Sama aja. Berarti ini minus 2. Min 5 tambah A. Pindah kanan. Berarti plus 5. Jadi 3. Yang ini Bu. Atau nah nomor 13. Perhatikan nomor 13. Karena ini bentuk mutlak nih. Karena ini mutlak. Berarti kan nggak pernah negatif.
Kalau nggak pernah negatif berarti boleh kali silang. Berarti boleh. Boleh kali silang. Tapi kalau nggak ada mutlak nggak boleh. Jadi 3x plus 6 lebih dari 4x min 4. Jadi boleh. Nah setelah boleh, habis itu pindah posisi nih. Tujuannya apa? Biar kalian berpikirnya selalu ke kanan. Jadi 3x plus 6 ya. Nah, boleh nggak di min-min? Boleh. Jadi yang pertama berarti min 3x min 6 kurang dari 3x min 4. 4x min 4 lebih dari, kurang dari, 3x min, plus 6. Oke. Nah, kalau mau ke kanan, kanan semua. Atau kalian bagi dua pertidak samaan. Dua pertidak samaan. Berarti pertidak samaan 1 adalah min 3x min 6 kurang dari 4x min 4. Pindah posisi ya. Pindah posisi. Berarti min 3x min 4x. 6 dikurangi 4. Min 7x. Kurang dari 2. X tandanya berubah, hati-hati. Min 2/7. Dan ya. Karena di sini berarti dan. Dan itu irisan. Karena di tengah. Lalu yang kedua. Yang keduanya adalah 4x min 4 kurang dari 3x plus 6. Berarti pindah posisi. Berarti 4x min 3x. 4 ditambah 6. Berarti x kurang dari 10. Kurang dari 10 lebih dari min 2. Oke. Min 2/7. 10. Kurang dari 10 berarti ke kanan. Lebih dari min 2 berarti ke kiri kanan. Berarti yang ini jawabannya. Nah. Tapi x nggak boleh 1 nih. Ada syarat. X tidak boleh 1. Kenapa? Kalau 1 dia 0. Berarti kalau ditanya, banyaknya bilangan bulat kali ya, bukan. Bulat. Kalau bulat berarti mulai dari 0 ya, mulai dari 0. 0, 1 nggak boleh, 2 sampai dengan 9 ya. 0 boleh sampai 9. Berarti ada berapa tuh? Ada 9 angka ya. Ada 9 bilangan. Ya, jadi 0, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Berarti ada 9 angka nilai bulat. 9 nilai bulat. Bisa dipahami? Oke, nomor 14. Nah, 14 ada 2 mutlak. Berarti kalian harus tentukan syarat nih. Jadi ini syaratnya. Berarti X sama dengan min setengah. Yang kedua, X sama dengan min 1. Berarti ada 2 batas. Maksud saya batas ya. Syarat sama batas. Min 1, min setengah. Gitu ya. Berarti ada 2 himpunan ini. 3 himpunan, Jadi yang pertama, ambil yang kurang dari min 1. Kalau kurang dari min 1, ambil aja minus 2. Minus 2, 4, minus 4 tambah 1 negatif. Berarti mutlaknya harus dikalikan negatif. Ya. Kurang dari 2 minus juga sama, berarti kurangi negatif ya. Oke. Jadi ini min 2x min 1 kurang dari berapa? 1 min x. Pindah posisi. Berarti min 2x plus x 1 tambah 1. Berarti min x kurang dari 2 berubah arah dibagi negatif. Jadi minus 2. Lebih dari minus 2. Bener nggak? Bener ya? Nah ini memenuhi, artinya memenuhi. Karena kurang dari minus 2 kan, kurang dari minus 1 kan termasuk minus 2. Lalu yang kedua adalah di antara min 1 sampai dengan min setengah. Ambil aja angka berapa nih? Susah ya? Min 3/4 lah. Min 3/4. Berarti ini positif. Min 3/4 negatif ya.
negatif. Berarti 2X plus 1 kurang dari 2. Yang ini positif yang jelas. X tambah 1. Min 2. Yang keduanya berarti ini kurang dari 3 tambah X ya. Pindah posisi. Langsung ya. X pindah jadi min X. Jadi min 3X. Min 1 pindah jadi plus 1. Jadi 4. Dibagi negatif tanda berubah arah. Min 4/3. Nah, min 4/3 kan tidak di sini kan? Berarti kan tidak memenuhi nih. Min 4/3 kan di luar ini. Berarti yang memenuhi hanya ini. Ya, ada satu lagi ya. Lalu yang ketiga, X lebih dari min setengah. Berarti positif semua. 2X plus 1 kurang dari 2, X plus 1. Gitu kan? Kiri kanan ada 1. Pindah posisi. Berarti X kurang dari 2. Kurang dari 2 termasuk lebih dari. Berarti ini benar. Nah, jadi kalau dibuat garis bilangan adalah minus 2 dan 2. Lebih dari minus 2 kurang dari 2. Berarti jawabannya yang ini. Nah, berarti A-nya kalau dibuat berarti A-nya ini A, ini B. Jadi jawabannya adalah berapa tuh? 2 ya. Jadi A ditambah B ditambah 2 adalah minus 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi jawabannya 2. Oke? Jadi jawabannya adalah 2. Ini memenuhi ya, karena lebih dari min setengah. Kurang dari 2 itu kan lebih dari min setengah. Bisa dipahami? Ya, jadi jawabannya adalah antara min 2 dan 2. Berarti arti A-nya min 2, B-nya 2 ditambahin jadi 2. Gitu ya. Nah, ini 2 kali mutlak. Sama prinsipnya. Yang pertama mutlak pertama dulu dihilangkan. Oke, yang merah aja deh. Yang pertama mutlaknya dihilangkan. Berarti karena dia kurang dari diantara ya. Jadi 3 min mutlak X plus 1 kurang dari 2. Kedua ruas kurangi 3 ya. Kurangi 3. Kurangi 3 berarti min 5. Kurangi 3 berarti mutlak X plus 1. Kurangi 3 berarti min 1. Karena dia negatif, kalikan min 1 biar positif. Kalau dikalikan negatif, tanda berubah. Tanda berubah. Tanda berubah. Nah, dibalik. Nah, karena nggak lazim, yang paling kiri kan harus paling kecil. Jadi dilazimkan dulu. Diputar lagi, sehingga hasilnya begini. Gitu ya. Nah, berarti ada 2 kemungkinan. 1, 2. Nah, kemungkinan pertama adalah mutlak X tambah 1 lebih dari 1. Dan irisan berarti nih. Mutlak X plus 1 kurang dari 5. Kalau lebih dari berarti penghubungnya atau. Jadi X plus 1 lebih dari 1 atau X plus 1 kurang dari min 1. Kalau yang kurang dari berarti diantara. Kalau kurang dari diantara. Kurangi 1 semua lebih gampang. Kurangi 1 semua min 6. Kurangi 1 X. Kurangi 1 4. Ini yang pertama. Ingat penghubungnya dan. Dan berarti irisan. Irisan. Oke. Ini kurangi 1 semua. Berarti X lebih dari 0. Kurangi 1 semua. Kurang dari min 2. Jadi diiriskan. Jadi yang pertama berarti 1, 2, 3, 4. Ada 4 batas. Dalam bilangan itu ada 4 batas. Berarti paling kecil min 6. Min 2, 0 sama 4. Di antara min 6 dan 4. Lebih dari 0. Berarti 0 ke kanan. Kurang dari min 2. Berarti min 2 ke kiri. Nah, berarti irisannya ini. Gitu ya. Min 6 sampai min 2. 0 sama 4. Mana nih? Oh, berarti yang ini jawabannya yang D. Min 6 sampai min 2. 0 sampai 4. Bisa dimengerti? Nah, ini berarti dipindah ruas dulu. Pindah kanan. Ya. Nah, karena ada mutlak, ada akar.
untuk menghilangkan akar berarti dikuadratkan. Tapi ingat, di dalam akar nggak boleh negatif. Jadi ini kuadratkan, berarti X kuadrat plus 4X plus 4. Ini kuadratkan, akarnya hilang. Gitu ya. Pindah posisi, berarti X kuadrat, 4X-nya habis, berarti min 4. Oke. Ini faktorkan, X min 2, X plus 2. Plus 2, berarti buat garis bilangan ada 2 batas. Ada minus 2, ada plus 2. Plus ketemu plus, berarti tanda kanan plus ya. Atau ambil 3. 3 kurangi 2 plus, 3 tambah 2 plus. Ini selang-seling. Kurang dari, berarti yang dipilih yang negatif ya. Ini negatif yang dipilih. Nah, ada syarat. Ingat ya, syaratnya 2 nih. Ini syarat, ini juga syarat. 4X plus 8 haruslah lebih dari 0. Berarti 4X harus lebih dari min 8. X harus lebih dari min 2. Oh, ternyata memenuhi ya, memenuhi syarat. Nah, berarti ini diiriskan dengan minus 1 dan minus 2. Oke, jadi ada minus 2, ada minus 1, ada 2, ada 3. Yang pertama, dia harus diantara minus 2 dan 2. Tetapi syaratnya harus diantara min 1 dan 3. Nah, berarti yang memenuhi syarat hanya ini. Nah, karena itu yang memenuhi syarat, berarti kesimpulannya A dan B-nya dapat tuh. Jadi, min 1 kurang dari X, kurang dari sama dengan 2. Berarti ini adalah A, ini adalah B. Ya, berarti 2A ditambah B adalah minus 2 ditambah 2. Berarti 0. Ya, jadi jawabannya 0. Bisa dimengerti? Ya, jadi jawabannya adalah 0 karena yang diminta 2A plus B. Berarti minus 1 sebagai A, B-nya 2. 2 kali min 1, 2. Min 2, sorry. B-nya 2, jadi 0. Bisa dipahami? Ini juga sama nih, mutlak kurang dari. Berarti kamu pecah aja. Kiri negatif kan ya. Tetap tengah, kanan positif, tetap. Gitu ya. Nah, berarti ada 2/3 samaan. Ingat, karena diantara berarti penghubungnya dan. Jadi 1 minus 2 per X kurang dari X plus 1. Ingat, ini nggak boleh kali silang. Kenapa? Karena tidak ada mutlaknya. Hanya boleh pindah posisi. Berarti nggak boleh ada kali silang. Di min 2 per X min. X min 1 kurang dari 0. Ya. Samakan penyebutnya. Berarti dibuat per X. Min 2. Min X kuadrat. Min X. Kurang dari 0. Nah, karena negatif nih, upayakan positif ya. Biar apa? Biar nggak canggung faktorinya. Plus X plus 2 lebih dari 0 per X. Nah, yang atas nggak bisa difaktorkan. Dia definite. Berarti hanya bawahnya saja. Karena X kuadrat plus X plus 2 itu pasti positif ya. Definite namanya nih. Ini namanya definite positif. Kenapa definite positif? Karena D-nya negatif. Nggak susah difaktorin, pokoknya cek D-nya. Berarti kesimpulannya X haruslah positif. Maka X haruslah positif. Karena positif dibagi positif, positif. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, irisan berarti dan. Yang kedua syaratnya adalah X plus 1 kurang dari 2 per X. Sama, nggak boleh kali silang. Pindah posisi saja. X plus 1 min 2 per X kurang dari 0. Kemudian samakan penyebutnya, dibuat per X. X kuadrat plus X min 2. Nah, ini bisa difaktorin. Faktorkan berarti X plus 2. X min 1 per X. Berarti ada 3 batas. 1, 2, 3. Buat garis bilangan ada 3 batas. Minus 2, 0, 1. 0, 1. Plus, plus, plus. Berarti plus semua. Tanda kanan pasti plus. Karena X-nya positif semua. Tanda kanan plus. Nggak ada yang kembar berarti selang-seling.
Yang dipilih yang kurang dari berarti yang negatif. Berarti pilih yang negatif. Oke. Ini persamaan pertama, ini persamaan 2. Jadi syaratnya yang positif. Yang positif berarti kan hanya ini. Ya. Dengan demikian, yang memenuhi syarat adalah hanya yang positif. Ini syaratnya harus diiriskan. Iriskan berarti yang dipilih hanya ini saja. Jadi jawabannya X diantara 0 dan 1 saja. Gitu ya. Kalau kamu mau ribet ya dibikin batas ini. Min 2, 0, 1. Ya. Pertama ini. Kedua lebih dari 0. Nah berarti yang ini jawabannya. Gitu ya. Bisa dimengerti? Ya, syaratnya lebih dari 0. Yang kedua, ini yang kedua, harus yang lebih dari 0 yang dipilih. Berarti hanya mungkin 0 dan 1 saja. Oke, itu nomor 17. Jadi kalau D-nya negatif, A-nya positif, ini namanya definite. Definite positif. Artinya kalau digambar, kurvanya itu begini, ke atas terus, nggak pernah negatif. Berapapun X-nya. Kamu mau ganti X-nya 1, min 1, min 10, min 100, tetap positif. Itu namanya definite positif. Artinya, atas itu berapapun X-nya pasti positif. Tapi yang bawah kan tergantung X-nya. Karena yang atas udah pasti positif, dia lebih dari 0, kan harus positif nih. Maka yang bawah harus positif juga. Karena positif dibagi positif kan lebih dari 0 ya. Ngerti ya? Pokoknya kalau ada bentuk kuadrat, sulit difaktorkan, cek diskriminannya. Sulit difaktorkan, cek diskriminannya. Kalau diskriminannya negatif, berarti dia definite. Lihat koefisien X-nya. Kalau koefisien X kuadratnya positif, berarti dia definite positif. Oke. Berikutnya ini, ada mutlak, ada nggak min mutlak. Sebaiknya pakai syarat aja. Jadi syaratnya atau batasnya boleh ya. Itu berarti sama dengan 1. Aduh, habis. Enggak ya, 10 menit lagi. Oke, jadi buat garis bilangan, berarti 1 ke kanan atau 1 ke kiri ya. Berarti syarat yang pertama. Hah? Halo? Lanjut ya. Bohong. X kurang dari 1. X kurang dari 1 berarti 0 aja, negatif. Berarti kesimpulannya 1X ini kalikan negatif. Min X plus 1. Berarti 1 kurang dari min X kuadrat plus X. PSBB di Indonesia salah. Ada transisi juga salah. Halo? Bisa dilanjutkan? Jangan lupa. Halo? Buat kita. Halo? Ini ada yang masuk ya? Cica, mute. Ada yang... Halo? Bisa dilanjutkan? Udah Pak, udah. Oke. Pindah kiri berarti X kuadrat min X plus 1 ya. Kurang dari 0. Sulit faktorkan. Oh, ternyata D-nya positif, berarti bisa. Nah, kalau bisa, berarti pakai rumus ya. Oke, kalau nggak mau pakai rumus, pakai kuadrat sempurna nih. Min 1 dibagi 2 itu min setengah. Kuadrat nih. X kuadrat min X plus 1/4. Di sini plus 1. Berarti harus ditambah 3/4. Nah, kan definite ketahuan. Ya kan? Artinya ini definite nih. Kan D-nya udah jelas nih, D-nya negatif. Ya. Berarti ini definite. Nah, karena dia definite, kan nggak mungkin sebuah bilangan definite positif kurang dari 0. Jadi ini tidak memenuhi. Berarti yang pertama tidak dipakai. Ya. Nah, berarti sekarang syarat yang kedua. Syarat yang kedua, X-nya lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti positif. Berarti 1 kurang dari X positif. Berarti nggak usah dikalikan negatif. 1 kurang dari X kuadrat min X. Ya. 0 kurang dari X kuadrat min X min 1. Nah ini nggak definite.
Berarti ini kalau difaktorkan X kuadrat, min setengah kuadrat ditambah 5/4. Ngerti nggak nih? Begini. Atau pakai rumus deh. Kalau misalkan nggak mau pakai kuadrat sempurna, pakai rumus. Jadi X kuadrat min X min 1. Kalau pakai rumus, tahu rumusnya? Min B kan ya? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Tapi kalau nggak diajarin, ini saya lewatin. Jadi kalau diajarin di SMP, nah ini rumus diajarin nggak di SMP? Ya Pak, ada Pak. Diajarin ya. Oke, berarti 1 plus minus, ini jelas akar 5, ini plus 2. Nah, jadi ada dua batas nih. Berarti yang satu yang plus, yang satu yang min. Jadi 1 min akar 5 per 2, 1 plus akar 5 per 2. Koefisien X kuadratnya positif, berarti plus, min, plus. Yang dipilih yang lebih dari 0, berarti yang positif. Gitu kan? Tapi syaratnya harus ini syarat. Berarti yang terpilih yang kanan aja. Ya kan? Karena lebih dari 1. Maka yang terpilih hanya yang kanan. Jadi hanya X lebih dari 1 plus akar 5 per 2. Jadi yang diambil yang positif. Gitu ya? Karena syaratnya harus lebih dari 1. Yang negatif nggak diambil. Karena dia tidak memenuhi syarat. Oke? Posisi. Pindah posisi ke ruas kiri semua. Upayakan ke sebelah kiri semua. Jadi dipindah aja. X plus 3 per X min 2. Kurang dari sama dengan. Jangan kali silang ya. Nggak boleh. Kecuali kalau ada mutlaknya boleh. Setelah itu karena penyebutnya beda. Berarti samakan penyebutnya. X kali X minus 2 penyebutnya. Berarti yang sebelah kiri kalikan X min 2. Yang sebelah kanan kalikan X. Ya, disamakan penyebutnya. Oke. Samakan penyebutnya. Berarti kalikan X kali X. X kuadrat. 2 dikurangi 2 habis. Berarti tinggal ujungnya saja. Yang ini hati-hati. Pakai tanda kurung dulu. X kali X. X kuadrat. X kali 3 plus 3X. Baru setelah itu kurungnya dibuka. Ini tetap nggak boleh dikalikan. Bukan nggak boleh. Nggak usah dikalikan. Karena nanti akan dibuang juga. Nah ini ada min X kuadrat nih. Coret nih. Karena X kuadrat dikurangi X kuadrat. Terus minus 4 tetap. Min ketemu plus berarti min. 3X per X kali X minus 2. Nah, berarti ada 3 faktor. 1, 2, 3. Berarti ada 3 batas. Ada 3 batas. Yang pertama, yang ini. Berarti X sama dengan min 4 per 3. Yang ini X sama dengan 0. Yang ini X sama dengan 2. Jadi batasnya min 4 per 3, 0, dan 2. Di atas ada sama dengan 0. Berarti di atas boleh min 4 per 3. Di bawah tidak boleh 0. Berarti tidak boleh 0, tidak boleh 2. Jadi ini bundarannya kosong. Lalu perhatikan koefisien X-nya. Negatif 3X. Negatif. Di sana di bawahnya positif X, positif X. Berarti kanan negatif. Selang-seling aja. Lalu yang dipilih yang negatif. Ini yang negatif. Karena kurang dari 0. Berarti yang dipilih yang negatif. Nah, jadi jawabannya adalah min 4 per 3 kurang dari 0 atau lebih dari 2. Jadi, X diantara min 4 per 3 dan 0 lebih dari 2. Itu ya. Ingat ya, kalau ada pecahan begini nggak boleh kali silang. Yang kalian lakukan adalah samakan penyebutnya. Pindah ruas dulu. Samakan penyebutnya lalu faktorkan. Kalau ada 3 faktor, berarti ada 3 syarat. Ya, di batas garis bilangannya. Di bawah nggak boleh 0, walaupun ada sama dengannya, tapi di bawah nggak boleh 0. Berarti nggak boleh 0, nggak boleh 2. Oke, jadi 0 dan 2-nya tidak ada sama dengannya. Oke, di atas boleh 0, berarti boleh min 4 per 3.
Kuadratkan, tapi hati-hati di dalam akar harus positif. Kuadratkan ya. Jadi langkah pertama kuadratkan. Pokoknya kalau ada akar kuadratkan. Berarti 2x min 4 kurang dari sama dengan 4. Ya, pindah kanan. 2x lebih dari 8, kurang dari 8, x kurang dari 4. Selesai. Jangan. Ada syarat di sini. Syaratnya 2x min 4 haruslah lebih dari 0. Berarti 2x harus lebih dari 4, x harus lebih dari 2. Oke, lebih dari 2 kurang dari 4 kan? Jadi kurang dari 4 kan ke kiri. Tapi dia harus lebih dari 2 ke kanan. Nah, berarti jawabannya ini. Jadi jawabannya yang C, hati-hati ya. Jadi setelah dikuadratkan jangan langsung jawabannya. Nggak ada ya. Kebetulan nggak ada opsinya. Harus ada syarat. Syarat di dalam akar nggak boleh negatif. Oke? Ya. Setelah dikuadratkan, hati-hati ada syaratnya. Nomor 22 juga sama ya. Kuadratkan, tapi ingat ada syarat. Kalau kalian suka-suka keliru, sebaiknya syaratnya dulu tentukan deh. Syaratnya. Suka kelewat. Syaratnya dulu. Ini harus lebih dari 0. Yang ini 5 min X juga harus lebih dari 0. Berarti 2X lebih dari 4. X lebih dari 2. Yang ini min X lebih dari min 5. Berarti X kurang dari 5. Nah itu syaratnya nih. Oke. Lalu baru kuadratkan. Kuadratkan. Berarti 2X min 4. Lebih dari 5 min X. Kumpulkan X-nya sebelah kanan. Sebelah kiri sorry. 3X lebih dari 9. Berarti X lebih dari 3. Yang lebih dari 3 kurang dari 5 tapi. Lebih dari 3. Lebih dari 3 tapi kurang dari 5. Lebih dari 3 kurang dari 5. Nah yang ini kan. Lebih dari. Nomor 24 itu syaratnya. Ingat syaratnya ada 2 nih. Syarat. X kuadrat min 3X min 10. Harus lebih dari 0. Yang ini juga sama. X kuadrat plus X min 20 harus lebih dari 0. Oke syaratnya. Ini belum dikuadratin ya. Berarti dikalikan min 10 itu hanya mungkin X min 5, X plus 2. Ya. Buat garis bilangan. Gitu ya. Ini minus 2, ini plus 5. Tanda kanannya lihat. Plus, plus. Berarti tanda kanan plus. Min plus. Ada sama dengan berarti minus 2-nya masuk, 5-nya masuk. Lebih dari 0 berarti pilih yang positif. Oke? Ini juga sama. Dikalikan min 20 berarti X plus 5. Karena jumlahnya harus 1. X min 4 lebih dari 0. Berarti syaratnya ada 2. Ada min 5. Ada plus 4. Plus, plus. Min, plus. Ya. Pilih yang positif. Deh, syaratnya sudah ini. Lalu baru kuadratkan. Baru kuadratkan. 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 Berarti hilang akarnya. Kuadratkan. Akarnya hilang. Gitu ya. X kuadrat habis. Pindah posisi. Pindah posisi. Berarti min 4X. Min 10 pindah jadi plus 10. Dikurangi 20 min 10. Bagi negatif tanda berubah. Jadi 10 per 4. Atau 5 per 2. Nah cari yang kurang dari 5 per 2 tapi memenuhi syarat ini. Jadi kalau saya buat garis bilangan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 batas. Ada 5 batas. Berarti 5 batas dalam garis bilangan. Paling rendah minus 5. Kemudian minus 2. Kemudian 5 per 2. 4 baru 5. Ya. Ada sama dengannya semua. Ya, berarti ini bulatannya penuh semua. Gitu ya. Minus 2 ke kiri. 5 ke kanan. Terus. Minus 2 ke kiri. 4 ke kanan. Terus. Kurang dari minus 5 per. Kurang dari 5. Nah, berarti yang memenuhi ini cuma ini. Jadi jawabannya X kurang dari sama dengan min 5. Ya, jadi jawabannya yang A. Nah, terakhir deh nomor 25 nih, ada bentuk kuadrat.
tapi bentuk kuadratnya mutlak. Halo? Tes. Masih nyambung ya? Oke. Masih Pak. Oke, satu lagi ya. Nah, nanti saya tulis semua bahasanya. Kemudian nanti saya sharing, saya bagi. Oke, nah kalau ada mutlak seperti ini, lalu bentuk kuadrat, baik persamaan maupun pertidaksamaan, sebaiknya kalian misalkan dulu, biar tidak bingung. Kalau sudah mahir, nggak perlu pakai pemisalan. Tapi kalau belum, saran saya pakai pemisalan. Misalkan P gitu kan ya, atau A, atau apa, 12. Pindah Posisi ke kiri berarti P kuadrat min 4P min 12 lebih dari 0. Faktorkan. Dikalikan min 12 dijumlahkan min 4. Berarti P min 6 sama P plus 2 ya. Tengahnya min 4. Oke, berarti ada 2P sebagai batas. Yaitu 0 dan min 2 dan 6. P-nya positif semua berarti tanda kanan positif. Ingat ya, kalau positif kuadratnya positif, kanan pasti plus. Ini selang-seling, lebih dari 0 berarti yang positif. Oke, berarti kesimpulannya P kurang dari minus 2 atau P lebih dari 6. P itu apa? Mutlak X minus 2. Yang mutlak X min 2 lebih dari 6 saja. Kalau lebih dari berarti buka. Yang pertama, X min 2 kurang dari min 6. Atau X min 2 lebih dari 6. Gitu ya. Kurang dari 2 tambahin 2 semua jadi min 4. Tambahin 2 semua jadi udah jadi jawabannya ini. X kurang dari min 4, X lebih dari 8. Adakah? Kejauhan. Mana nih? Larinya kejauhan. Nggak ada opsinya. Ada yang salah faktor saya? X kuadrat plus 4P min 12. X min 2 lebih dari 6. Min 4. 8 ya. Ini belum diedit nih, soalnya diganti tapi belum diedit. Jadi jawabannya harusnya kurang dari min 4 ya. Coba dicek salah saya. Oh sorry, ini 3 ya, bukan 2 ya. Ini 3, sorry. Pantesan, ini 3. Ini 3 ya. 3. Berarti ini 3 ya. Ini berarti 9 ya. Oke, jadi kurang dari 3 lebih dari 9. Oke? Itu ya. Di jawabannya yang E.